Nona, Nona, kamu baik-baik saja? Haoyun. Haoyun, bangunlah Haoyun. Paman Pakca, panggil ambulans. Panggil ambulans. Cepat, Haoyun, tidak apa-apa. Posh. Dia menang terus sepanjang malam. Aku curiga dia curang. Mau tidak kita potong tangannya? Bos Landeng, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku menang, kamu harus melepaskan guruku, Dewa Judi. Kalau aku kalah, kedua tanganku ini kuberikan padamu. Siapa Dewa Judi itu? Kemampuan judi dewa, judi tak tertandingi di Asia Tenggara. 20 tahun lalu, dia menguasai seluruh Eropa dan Amerika tanpa saingan. Satu-satunya yang bisa sejajar dengannya. Hanya Kaisar Judi MU Kun. Siapa yang tahu kebenaran kejadian 20 tahun lalu? Kemampuan judi MU Kun. Di hadapan Bos Landing. Hanya bisa berlutut dan mengaku kalah. Gurumu ada di tempat MU Kun. Kalau mau bertemu MU Kun, lewati aku dulu, tapi... Dasar apa yang kamu punya untuk bertaruh denganku? Aku tidak punya apa-apa. Tapi uangku banyak. Aku tanya, dasar apa yang kamu punya untuk bertaruh denganku? Dengan nyawaku, cukup tidak? Bos Landeng. Masalah di dunia judi. Selesaikan di meja judi. Uang ada di meja. Berani bertaruh? Kamu berani sekali. Kalau begitu, ayo main show hand, bagikan kartu. Bos Landeng. Bagaimana kalau kita tentukan pemenang dalam satu putaran? Takut? Aku suka sikapmu. All in. Tidak ikut. Kamu cuma punya sepasang tiga. Masih berani menggertak dan bertaruh nyawa denganku. Sepasang tiga. Dasar. Kalian curang. Dasar apa yang kamu punya untuk bilang aku curang? Ada apa? Murid Dewa Judi kalah taruhan lalu mau ngeles? Sejak dulu, judi itu 9 dari 10 pasti curang. Kamu tidak hanya membuat skema untuk memenangkan uang di meja, tapi juga ingin memenangkan semua uang orang di kapal ini. Kapal ini milikmu. Dealer juga milikmu. Kartu apa yang akan dibagikan selanjutnya? Sudah diatur sebelumnya, kan? Bagikan kartu. 5 kartu yang akan dibagikan selanjutnya adalah 5 hati, Ratu Keriting, As Wajik, 7 Wajik, 9 Sekop. Kau, berani membuat skema untuk menipu kami. Kau.
Jangan kira karena di luar negeri, kau bisa memperlakukan kami seperti babi. Cayam. Atau kami akan melemparkan kalian semua ke laut. Berenang sendiri kembali ke Cina. Ini hanya membuktikan. Kau memang pantas menjadi murid Dewa Judi, sangat ahli dalam judi. Tapi aturan di meja judi seharusnya kau pahami. Jika tidak ketahuan, taruhan tetap sah. Berani membuka kartu? Aku tidak perlu membuka kartu. Aku hanya butuh sepasang 3 di meja untuk mengalahkanmu. Maksudmu, kau akan mengalahkan straight flushku dengan sepasang 3? Di mana sekop 10-ku? Jika bermain do di zoo, kau adalah straight terbesar. Tapi sekarang kau bukan apa-apa. Sepasang 3 kecilku cukup untuk mengalahkanmu. Bos Landeng, kau kalah. Kapan? Kau mengganti kartuku? Kau curang, ini tidak sah. Aturan di meja judi adalah jika tidak ketahuan. Taruhan tetap sah, ini yang kau katakan. Kau. Bos Landeng. Kalah dan ingin ingkar janji. Bawa aku menemui M. Yukun. Aku akan melepaskanmu. Kau sadar, Kau siapa? aku Kian-Kian. Paman Pakca, dia sudah sadar. Ini di mana? Ini rumahku. Kau lebih baik? Aku kenapa? Kamu terluka oleh M. Yukun dan pingsan semalaman. Aku sangat khawatir. M. Yukun. Di mana guruku? Guru, Guruku adalah Dewa Judi. Dewa Judi. Katanya Dewa Judi kalah dalam pertarungan judi melawan M. Yukun. Dan tewas dalam ledakan kapal pesiar yang tenggelam. Tidak mungkin, guruku Dewa Judi tidak mungkin kalah. Kamu mau pergi kemana? Lukamu belum sembuh. Kamu akan dalam bahaya jika meninggalkan keluarga San. Aku mau mencari seseorang. Jin Jin. Dia sekarang aman. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Baik. Siapa Jin Jin? Kamu bercanda denganku, ya? Kamu tidak ingat aku? Meskipun aku tidak tahu kenapa aku di sini. Tapi apakah kita sebelumnya kenal? Meskipun aku tidak tahu kenapa aku di sini. Tapi apakah kita sebelumnya kenal? Tidak kenal. Baik, kalau begitu ceritakan siapa dirimu. Namaku mungkin tidak pernah kamu dengar. Tapi guruku Dewa Judi. Kamu pasti tahu. Aku tidak percaya kamu tidak ingat aku. Kita pernah berpura-pura jadi suami istri. Kamu bahkan menyelamatkanku lebih dari sekali. Kita juga pernah saling memakai baju masing-masing. Kamu benar-benar tidak ingat? Nona, kamu terlihat cantik. Tapi cara kamu merayuku agak kuno. Nona, cepat panggil orang. Di dalam ini ada barang-barang pribadi gurumu. Dan juga akun atas namamu. Selamat pagi, guru. Hao Yun. Kamu sudah menguasai semua yang kuajarkan. Aku sudah tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Guru, apa maksudmu? Guru mau pergi sebentar. Sekarang konflik antara trik judi lama dan baru sudah mencapai titik yang tidak bisa didamaikan lagi. Aku harus mewakili aliran teknik tangan untuk mengalahkan M. Yukun dari aliran teknologi.
Guru, biarkan aku menggantikanmu. Aku tidak akan mempermalukanmu. Hao Yun. Dengarkan nasihat gurumu, baik trik baru maupun trik lama. Semuanya adalah hal buruk yang merugikan orang. Jangan sekali-kali digunakan untuk menipu orang dalam judi. Guru, Apa yang kita lakukan, langit melihat. Hukum sebab akibat akan berbalas. Sepanjang hidupku, aku melihat terlalu banyak orang hancur karena judi. Termasuk diriku sendiri. Seperti kata pepatah, 10 judi 9 tipu. Aku sudah memutuskan untuk menggunakan segenap kemampuanku untuk menebus dosa. Mengungkapkan pada dunia bahwa yang disebut teknik judi, pada dasarnya adalah trik tipu. Guru, lalu untuk apa aku belajar semua kemampuan ini? Jika ilmu warisan aliran kita punah, itu adalah dosaku. Mari. Ingat password ini. Lalu hubungi orang ini. Aku sudah membuka rekening atas namamu. Cukup untuk hidup nyaman di sisa hidupmu. Ini juga sebagai kompensasiku padamu. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak boleh menggunakan yang kuajarkan untuk mencari keuntungan. Tidak banyak yang tahu aku masih punya murid. Jika gurumu mengalami sesuatu, kamu harus tetap bersembunyi. Menyembunyikan identitas, jangan pernah membuka diri. Hidupilah hidupmu dengan baik. Tak kusangka kau adalah Golden Finger. Pengacara jin. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ini adalah wasiat gurumu. Juga bukti hubungan guru-murid kalian. Tanda tangani ini. Dan kau bisa mewarisi semua aset gurumu. Pengacara jin, aku ingin mengumumkan identitasku. Tapi gurumu berpesan agar kau menyembunyikan identitas. Dan hidup dengan baik. Aku sudah memutuskan. Guruku telah berbuat banyak untukku. Sekarang dia meninggal dalam keadaan tidak jelas. Aku tidak bisa menerima ini. Selamat datang, mau pesan apa? Kakak Hao Yun. Waktu itu aku belum sempat berterima kasih padamu. Aku terlalu takut waktu itu, jadi. Aku dengar orang bilang, keluargamu yang menyelamatkanku di pantai. Aku ada cek di sini. Sebagai balas budi atas pertolonganmu. Siapa yang izinkan kamu masuk? Tidak apa-apa. Malam ini kamu bisa ikut aku ke pesta di Jinhao Grand Hotel. Kalau ada permintaan, bisa bilang ke aku. Sebentar, kamu bilang mau ke pesta apa? Jinhao Grand Hotel. Ada masalah? Malam ini, aku juga ada pesta di Jinhao Grand Hotel. Bahkan aku yang jadi tuan rumahnya. Kamu ikut? Aku nggak dengar kabarnya. Anda siapa? Dia tanya aku siapa. Jin, bukan. Aku kakakmu Pengsai, nggak kenal lagi? Dengar baik-baik. Hari ini Tuan Mo Panbi menugaskanku untuk khusus mengadakan pesta penyambutan Golden Finger. Semua pejabat dan orang penting di Lewan akan hadir. Jadi Jin, malam ini harus datang ya. Karena aku akan di pesta itu. Minta Golden Finger sebagai saksi untuk melamarmu. Tengga. Jauhin Jin kalau enggak. Ketemu sekali hajar sekali. Karena udah ada yang ngasih undangan. Aku juga nggak perlu repot. Aku Yu Hao Yun tahu balas budi. Kalau ada permintaan bisa bilang ke aku. Tunggu aku jemput. Hao Yun, sebentar.
Orang harus mengejar hidup yang lebih baik, kan? Pengsai janji akan baik padaku. Bos Lee benar-benar royal ya. Ngasihnya kalung giok kaisar hijau. Nggak cuma di Lewan sekarang, di seluruh pasar Asia Tenggara. Ini juga barang langka. Sejak Dewa Judi meninggal. Mirip legendarisnya Golden Finger. Harusnya jadi penjudi nomor 1 di Lewan, ya. Barangku ini mungkin nggak bakal dia hargai. Boss Xiao, kamu ngasih APA? Katanya trik sulap Golden Finger luar biasa. Dibandingkan gurunya Dewa Judi gimana? Bahkan lebih dari itu, tapi setiap kali digunakan. Sangat menguras tenaga, jadi aku sudah menyiapkan 1 kotak. Ginseng berumur 1000 tahun, yang kusimpan bertahun-tahun. Bos Sao, kamu benar-benar taruhan besar nih. Tentu saja, ginseng 1000 tahun ini. Sampai ayahmu meninggal, kamu tidak tega mengeluarkannya kan? Hari ini begitu dermawan, diberikan ke Golden Finger. Iya, tapi ngomong-ngomong, Raja Judi mati bagaimana? Dengar-dengar beberapa waktu lalu, Raja Judi dan MU Kun bertarung di sebuah kapal pesiar. Akhirnya kalah sedikit. Kalah besar, Raja Judi tidak terima, terjebak dalam pikiran sempit. Meledakkan kapal dan bunuh diri, sangat tragis. Beneran atau enggak? Beberapa waktu lalu, juga ada kasino yang diledakkan, dan seorang bos sangat berpengaruh juga tewas. Jangan-jangan kalah judi lalu meniru Raja Judi, ledakan kasino. Ayo, cepat pergi. Boss Chen, masuklah. Ayo. Tolong tunjukkan undangan. Kamu kok datang? Kalian hari ini bertunangan, mana mungkin aku sebagai ayah tidak datang. Kamu masih berani menemuiku. Apa kamu sudah lupa? Kita sudah putus hubungan ayah anak. Anakku, kalau bukan karena aku, mana mungkin kamu bisa dekat dengan Sio Pengsai? Mana mungkin kamu bisa pakai baju bagus seperti ini? Mungkin, kamu masih bersama Haoyun si pekerja itu. Berjuang keras buka restoran. Diam. Maaf Pak, tidak sengaja membasahi jas Anda. Bagaimana kalau Anda lepaskan, saya bantu membersihkannya. Baik. Si Golden Finger itu sebenarnya siapa sih? Kok semua orang ingin menjilatnya? Kakak Haoyun. Kamu kok datang? Menyamar sebagai pelayan mengacaukan rencanaku Jinjin. Aku bilang cepat pergi, di dalam semua orang yang tidak bisa kamu lawan. Paman ini. Kurasa kamu salah bicara. Kakak Haoyun, lebih baik kamu cepat pergi. Sio Pengsai sebentar lagi datang. Hari ini acara spesial, jangan sampai ada konflik lagi. Kamu si pekerja rendahan benar-benar datang. Pesta ini disiapkan untukku. Aku tidak di sini, aku harus kemana? Kau menyamar sebagai pelayan, kau pikir itu cukup? Untuk masuk ke tempat mewah seperti ini? Security, Ada. Ayo. Seret orang kerja kasar ini keluar dan hajar dia. Siapa yang berani? Kau menggonggong apa? Kau pikir kau siapa? Perkenalkan, aku adalah Golden Finger. Perkenalkan, aku adalah Golden Finger. Golden Finger?
Aku malah relik suci. Kau berbohong tidak lihat situasi? Kalian sangat lucu. Mengundangku datang, lalu menyuruhku pulang. Siapa yang mengundangmu ke sini? Dan lihat, hari ini Nona San tidak ada di sini. Tidak ada yang membersihkan kotoranmu. Jika kau tidak bisa menunjukkan undangan, cepat pergi. Undangan Golden Finger? Kenapa ada padamu? Jangan-jangan dia benar-benar Golden Finger? Tidak mungkin. Undangannya pasti palsu. Orang kerja rendahan seperti dia biasa melakukan hal-hal kotor seperti ini. Tapi apa tujuannya? Hati-hati dia merusak hubunganmu dengan Jin-Jin. Aku akan menakut-nakutinya. Ini pasti cognak Prancis asli, bukan? Sungai Seine, aku pernah ke sana. Bukankah itu menantu keluarga San? Ya. Untuk menikah masuk, dia berbohong bahwa dia adalah Golden Finger. Sanggup memalukan. Dia datang ke sini tidak takut ketahuan dan dipermalukan? Nanti di sana, aku yang bayar semuanya. Jangan sentuh. Ini hadiah untuk Golden Finger. Kalau rusak, dengan apa kau ganti? Dengan nyawa? Ya. Bagaimana? 5 Yongkong. Harga hanya angka. Kau minta, aku bisa bayar. Ayo, jangan seperti orang kampungan itu. Hadiah-hadiah ini. Kurasa dia belum pernah lihat seumur hidup. Pasti. Juga. Yang hadir malam ini. Semua adalah orang kaya dengan kekayaan ratusan juta, menurutku. Kamu lebih baik tetap jadi pelayan. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kamu mau apa? Cepat bawa dia pergi, jangan sampai mempermalukan. Urus saja dirimu sendiri, dia kan suka pura-pura. Aku lihat bagaimana dia mati hari ini. Juga. Kekayaan ratusan juta, di sini juga tidak ada artinya. Aku. Kampungan. Percaya tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa keluar dari pintu ini. Apa aku bilang mau pergi? Baik-baik, sekarang juga aku panggil orang. Pukul sampai kamu berlutut minta maaf. Besar sekali mulutmu. Siapa yang berani? Kakak Nui. Sepertinya yang harus berlutut minta maaf adalah kamu. Nui. Kakak Nui. Walaupun dia orang Nuoi. Tidak boleh bersikap tidak sopan seperti ini kepada kami. Kami di Lewan juga orang yang punya status dan kedudukan. Betul. Walaupun tidak mematahkan kakinya, suruh dia menunduk minta maaf. Tidak berlebihan kan? Tentu saja boleh. Kalau kalian tidak ingin melakukan bisnis apapun di Lewan ke depannya. Boleh coba. Kenapa ada lagi perempuan yang melindunginya? Nasib pekerja kotor lumayan bagus ya. Aku. Permesai. Ayo pergi, cepat. Pergi. Sepertinya ini adalah Nona Nuoi yang terkenal. Kebaikan hari ini akan kuingat. Haoyun, kamu kemana saja beberapa hari ini? Kasino kami diledakkan. Bahkan ayahku juga. Paman Naiwen meninggal. Jah? Nona Nuoi. Tetap kuat. Haoyun, kamu kenapa? Katanya Nona Nuoi orangnya hangat dan terbuka. Kita baru kenal kurang dari 1 menit, hubungan tidak perlu sampai seperti ini kan? Haoyun, kamu pura-pura lupa ya? Aku nggak ngerti maksud Nona Nuoi. Aku memang cedera beberapa hari lalu. Kalau kita pernah kenal, nanti kita ngobrol lagi setelah aku selesai urusan. Haoyun, MU-kun. Haoyun. Kok kamu berubah banget sih? Parenti. Mau kemana? Panggung ini aku sediakan untuk Golden Finger. Jangan ganggu di sini, pergi sana. Aku lagi ngomong sama kamu,
malam ini penting banget buat aku. Aku nggak ada waktu buat berantem di sini. Pergi sana cari tempat yang adem. Ya udah. Suruh panitia hari ini datang cari aku. Karyawan, berani-beraninya sama aku? Tuan Mo Panpai. Dia juga palsukan undangan Golden Finger. Kasih dia pelajaran, habisi dia. Kakak Haoyun, cepat minta maaf sama mereka. Nona Hao. Tolong ingat ya. Pertama, aku bukan Haoyun. Namaku Yu Haoyun. Kedua, aku bukan pelayan. Aku muridnya Dewa Judi. Aku nggak peduli namamu Haoyun atau apa, ayo. Sini. Noi. Ayahmu udah mati. Masih sempat urusin urusan orang lain? Ayahku memang meninggal. Tapi keluarga Naiwen belum runtuh. Aku mau lihat siapa yang berani mulai hari ini. Aku mau lihat kamu bisa lindungin dia atau enggak. Patahin tangan kakinya, lempar keluar, serang. Tunggu. Ini dokumen hukum yang sudah ditandatangani. Ini bisa membuktikan. Yu Haoyun adalah murid Dewa Judi, Golden Finger. Setelah dokumen hukum ini ditandatangani, dia sudah mewarisi semua aset Dewa Judi. Namaku Yu Haoyun. Aku adalah Golden Finger. Muridnya Dewa Judi. Aku umumkan secara resmi. Aku sudah kembali. Bagus. Cepat-cepat lihat-lihat pemuda berbakat ini. Lihat saja karismanya, bukan orang biasa. Baru tadi kami tidak tahu diri. Tidak tahu Anda adalah Golden Finger. Semua hadiah ini disiapkan untuk Anda. Anda bisa menghamburkannya sesuka hati, benar-benar. Semua ini tidak saya inginkan. Yang ini tidak mau, kami siapkan yang lain, ya. Saya ingin kalian menghilang. Kalau begitu kami pergi, sampai jumpa, pergi. Sampai jumpa kami pergi. Sampai jumpa, kami pergi. Ini uang tunai yang Anda minta saya siapkan. Terima kasih atas kebaikan Anda menyelamatkan nyawa. Sebelumnya menyuruh saya melakukan pekerjaan kasar dan jadi kambing hitam. Bahkan harus membersihkan kekacauan Anda yang pecandu judi. Semua itu tidak masalah. Tapi kalian terus-menerus meremehkan saya. Tidak ada. Tidak percaya kemampuan saya. Sekarang uangnya ada di sini. Kalian mau atau tidak? Mau. Mengambilnya begitu saja tidak pantas kan? Mulai hari ini, putri saya Hao Jinjin adalah wanita milik Golden Finger Yu Haoyun. Ya. Pengsai, hanyalah kau jauh-jauh. Jangan bermimpi jadi kodok ingin memakan angsa. Kakak Haoyun, maafkan kekurangan saya sebelumnya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Benar juga. Mana ada orang seperti ini, sungguh tidak tahu malu. Dia tidak pantas jadi ayah. Betul. Mata silau melihat uang. Benar, mana ada orang seperti ini. Uang. Uang. Haoyuchen, peganglah. Tidak malukah seperti ini? Jangan urusi saya. Saat era Golden Finger. Salah paham. Sebenarnya saya selalu menganggap Jinjin seperti adik kecil sendiri. Anda lihat saya juga buta, maafkanlah orang kecil seperti saya.
Anda lihat bukan? Siapa yang saudara denganmu? Bisa saja saya memaafkan. Tunangan atau adik perempuan, terserah. Aku ingin kamu membawa keluarga Hao Jinjin pergi dari Lewan. Kalau tidak, konsekuensinya kamu tahu. Menjerdi. Saudara Hao Yun, kau benar-benar mulia. Besok aku akan membawa mereka pergi. Aku akan pergi hari ini. Pergi. Semuanya milikku. Kaya raya. Aku kembali kali ini. Hanya untuk satu hal. Dengan ini saya nyatakan. Guruku, Dewa Judi. Tidak kalah dari siapapun. Itu fitnah dari MU Kun. Dia membunuh guruku. Jadi, aku akan di turnamen poker amal grup Sun. Mengalahkan MU Kun. Untuk membersihkan nama guruku. Dia benar-benar golden finger. Ini buruk sekali. Tapi aku merasa dia seperti kehilangan ingatan. Lihat. Nuo Yijinjing, dia bahkan tidak mengenalnya. Mengkengka. San Yiqian juga tidak dia ingat. Aku tidak peduli dia ingat siapa, tidak ingat siapa. Sekarang aku hanya ingin bertanya padanya. Berdasarkan apa dia menantang MU Kun di turnamen poker amal grup Sun kami? Apakah dia punya kualifikasi untuk ikut turnamen grup kami? Harus memiliki 1% saham grup kami. Tapi sekarang San Yiqian, sama sekali tidak ada operasi transfer saham. Ada apa ini? Tuan Mo, ada orang di luar ingin bertemu Anda. Tidak mau bertemu siapapun. Dia bilang bisa membantu Anda melawan Golden Finger. Siapa? Tuan Mo, itu dia. Waktu itu dia yang merusak rencana kita. Tuan Mo, itu dia. Waktu itu dia yang merusak rencana kita. Maaf, Tuan Montag. Seperti kata pepatah, tidak bertengkar tidak kenal. Kalau bukan karena kesalahpahaman waktu itu, aku tidak akan tahu. Ternyata kita punya musuh yang sama. Musuh bersama. Maksudmu Goldfinger? Aku akan berbicara langsung. Aku datang hari ini untuk bergabung denganmu, Tuan Mo. Aku tahu Tuan Mo berencana ikut turnamen poker amal. Dan juga ingin mengambil alih pengelolaan kasino keluarga Sun. Jika Tuan Mo membantuku mendapatkan kualifikasi. Aku, MU Kun, bisa memenangkan turnamen. Beredar kabar kau pernah mengalahkan Raja Judi. Tapi aku belum melihat kemampuanmu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Apa kau punya pilihan lain? Aku sudah membuat Raja Judi kalah sekali. Sampai meledak. Dia tewas dalam ledakan tanpa sempat balas dendam, apalagi muridnya. Tidak punya banyak pengalaman. Tuan Montag, hanya aku yang tahu kelemahan Goldfinger. Bantu aku dapatkan kualifikasi. Aku bantu kau kalahkan Goldfinger. Kinalcom. Kakek keluarga Naiwen. Sudah kubunuh. Semua bisnis mereka sekarang milikku. Jika ku bantu Tuan Mo menang. Ambil alih pengelolaan Casino Grup Sun. Maka di seluruh Lewan. Industri perjudian. Hanya akan ada kita berdua. Baik. Uang dan orang yang kau hilangkan, bisa ku ganti. Asal kau bantu aku kalahkan
bisa kupenuhi. Aku tidak salah menilaimu. Sampai jumpa. Tuan Mo Panbai. Anda benar-benar percaya padanya? Percaya atau tidak, apa bedanya? Ini cuma soal mengeluarkan uang untuk asuransi. Pengsai kecil. Kau banyak bertanya hari ini. Apa kau ketakutan karena Goldfinger itu? Nanti mau lapor ke dia ya? Tuan Mopandi, Anda terlalu banyak berpikir. Pasti tidak seperti itu, aku bersumpah. Ayo, aku tentu percaya padamu. Pegani, kau segera tinggalkan Lewan. Agar Goldfinger itu tidak tahu kau berpura-pura di sini. Kalau sampai kau dilempar ke laut untuk jadi makanan ikan, itu tidak baik, loh. Saya patuh, Tuan Muda. Hari ini juga saya akan pulang untuk membereskan barang-barang. Besok pagi saya akan pergi dari sini. Malam panjang, mimpi banyak. Kau harus pergi sekarang. Sekarang. Tenang saja. Orang-orangku akan mengawalmu pergi dengan aman. Jangan. Tuan Montak, maksud Anda? Anda mau mengirim saya kemana, Tuan Muda? Tuan Muda tidak boleh membuang saya setelah digunakan, kan? Nona. Paman Pakca, silakan duduk dulu. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya tidak bisa terus diam menunggu. Mo Panbi sudah 2 kali mencoba menyerang saya. Tapi, sebelum saya menemukan bukti dia memindahkan aset, bertindak gegabah hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar. Maka seharusnya kita tidak terburu-buru. Kamu tidak dengar kata dokter? Kondisi tubuhmu sendiri sudah tidak baik. Belakangan ini fluktuasinya juga cukup besar. Jadi kamu harus istirahat yang cukup ya. Saya sudah menemukan pembunuh orang tua saya dulu. Apa? Ya. Orang itu adalah M.U. Kun. Hao Yun. Kamu mencariku. Sudah ingat siapa aku? Nona San. Hari ini saya datang untuk bekerja sama denganmu. Saya dapat kabar. M.U. Kun dan Mo Panbi sudah bersekutu. Dan memutuskan untuk ikut turnamen poker amal. Demi menguasai seluruh grup San. M.U. Kun adalah dalang pembunuh guruku. Sekarang kita berdua punya musuh yang sama. Jadi, kerjasama antara kita berdua adalah pilihan terbaik. Kamu mau kerja sama seperti apa? Berikan saham grup San kepadaku. Dengan begitu aku bisa ikut bermain. Aku akan mengalahkannya di turnamen poker amal. Dan menghancurkannya. Jadi tujuanmu sebenarnya adalah kasino milik grup San. Harganya bisa kita bicarakan. Pergilah. Aku tidak akan menyerahkan sahamku kepadamu. Aku sekarang punya bukti. Yang bisa membuktikan kamu melakukan pengalihan aset ilegal di grup. Nona San. Ini karena kamu memaksaku. Sekarang aku mau semua sahammu. Apa? Kalau kamu tidak menyerahkan sahammu padaku, bersiaplah untuk dibekukan. Lalu diusir dari grup. Halo, pengacara Jin.
Anda adalah veteran di grup Sun dan dikenal sebagai orang yang jujur. Sekarang aku ingin meminta bantuanmu untuk memeriksa. Apakah ada tindakan pengalihan dana ilegal di dalam grup? Ya. Jika diperlukan, saham atas namaku bisa dialihkan untuk menghindari risiko. Baik. Aku akan segera memberimu otorisasi. Rekaman kamera keamanan sudah dihapus. Coba periksa komputer di kantor direktur utama. Apakah ada jejak yang tersisa? Bagaimana dia bisa membuka kunci komputerku? Dari mana dia mendapatkan sidik jariku? Chang Qiangku. Aku menggunakan komputer dan hak aksesmu untuk menjual aset perusahaan. Kalau sampai ketahuan, kamu yang akan jadi kambing hitamnya. Nanti lihat bagaimana kamu memohon padaku. Halo, Paman Paca. Sekarang juga kumpulkan semua direksi di grup. Aku dapat bukti. Mo Panbi melakukan pengalihan aset ilegal harus segera dihentikan. Nona, Di mana direksi lainnya? Chang Qiangku. Menunggu seseorang? Jangan menunggu. Mereka tidak akan datang. Mo Panbi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebaiknya kamu yang menjelaskan. Maaf, Nona. Paman Paca. Kamu ternyata juga disuap Mo Panbi. Sekarang kamu akhirnya tahu kenapa setiap langkahmu. Aku selalu bisa mengantisipasinya. Kamu. Kembali. Mo Panbi, kamu benar-benar pengecut. Kamu melakukan ini, pernahkah memikirkan para direktur lainnya? Kenapa aku harus memikirkan mereka? Selama ini aku yang mengurus semuanya, tapi uangnya harus dibagi dengan para tua-tua itu. Kenapa kamu terus bersikeras? Mencari uang yang tidak seharusnya? Apa itu uang yang tidak seharusnya? Hanya karena aku tidak bermargasan? Aku tidak bermargasan, jadi pantas diinjak-injak oleh kalian?
Mau mengirim bukti-buktinya? Sarakin, Nona. Karena sudah terbuka semuanya, tanda tangani saja ini. Lepaskan hak pengelolaan Kasino Group, agar aku tidak perlu berbelit-belit merebutnya darimu di meja judi. Tidak tahu malu. Kamu benar. Putri tertua keluarga, San kami serahkan padamu. Di Levan. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Sudah capek, saudara. Istirahat dulu. Eo. Ayo, saudara, naik. Eo. Asal kamu patuh denganku, jangan banyak gerak. Aku akan membiarkanmu pergi dengan nyaman. Kalian pergi dulu, biar aku yang urus di sini. Tuan Mopanbi bilang harus diselesaikan dengan bersih. Lebih baik kami tinggal membantumu. Tidak perlu. Baiklah. Tempat ini kuberikan padamu. Pura-pura mati dengan mata tertutup. Aku akan membantumu berakting. Kenapa kamu mengkhianatiku? Aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Aku memang dari keluarga Mo. Lalu kenapa selama ini tidak bertindak? Jika ingin hidup, jangan tanya apa-apa. Aku sudah menyiapkan kapal, malam ini kamu pergi dari Lewan. Aku. Naik. Cepat. Orangnya kabur, cepat bantu. Nona. Kamu tidak bisa melawan Mopanbi. Dia punya pengaruh di dunia hitam dan putih. Urusanku bukan urusanmu. Sekarang bahkan MU Kun sudah bergabung dengan Mopanbi. Chuanem Poka ML Pisok. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kalau kamu mau bekerja untuknya, berhentikan mobil dan biarkan aku pergi sendiri. Berhenti. Paman Pakca. Kamu tertembak.
Hati-hati. Paman Pakca. Jangan. Jangan bicara, dengarkan aku. Waktuku tidak banyak lagi. Sejak aku datang ke keluarga San, aku pikir aku sudah mati rasa. Tapi tidak menyangka, melihatmu tumbuh sehat perlahan. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Meskipun aku terus membohongimu. Tapi banyak hal yang tidak pernah kukatakan pada Mopan Bi. Qian, ambil surat sahamku. Segera tinggalkan Lewan. Hidup yang baik. Mopan Bi tidak akan menemukanmu. Jangan bicara lagi, Paman Pakca. Kita pergi ke rumah sakit ya. Jangan. Segera tinggalkan Lewan. Jangan pedulikan aku. Jangan. Jangan. Kita pergi ke rumah sakit ya. Aku tidak mau. Nona. Dengarkan sekali lagi. Kata-kata Paman Pakca. Aku tidak mau. Paman Pakca. Kalian pengkhianat, semuanya akan mati mengenaskan. Maaf Nona besar. Tuan Mopan Bi memberi terlalu banyak. Kamu tidak apa-apa. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku kebetulan lewat sini. Lewat pemakaman. Sudah, jangan pikirkan detail ini, aku datang untuk membawamu pergi. Turnamen poker besok malam, jangan berpikir untuk ikut. MU-kun sudah bergabung dengan Mopan Bi. Kamu tidak bisa menang. Aku tahu. Jika mereka berdua ada di sana, aku harus pergi. Ayah. Hotel Goldfinger dijaga ketat. Aku dan teman-teman tidak bisa bertindak. Tidak masalah. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Orang yang bisa mengalahkanku. Dia tidak akan hidup lama. Kembang api sudah sampai. Suruh teman-teman bawa masuk lebih awal. Oak. Aku ikut kompetisi. Tolong tunjukkan bukti kepemilikan saham Anda. Chip kompetisi ini ditukar berdasarkan persentase saham yang dimiliki. Anda memegang 35% saham. Kemenangan atau kekalahan Anda dalam kompetisi tidak akan memengaruhi kepemilikan saham Anda yang sebenarnya. Bagaimana saham Sanikian bisa ada di sini? Tenang, Tuan Montak. Nanti kita 2 lawan 1. Keuntungan ada di pihak kita. Ini chip Anda, nanti akan dikirimkan. Terima kasih. Sama-sama. Aku ingin bertanya. Apa trik yang kau gunakan untuk menghadapi guruku dulu? Tenang. Nanti kau akan tahu.
Kenapa kau datang? Bagaimana kau bisa punya begitu banyak chip dari saham? Bukankah dulu kau menyuruh pengacara Jin memindahkan aset untuk menghindari risiko? Kau juga tidak menjelaskan dipindahkan kemana. Terpaksa dipindahkan atas namaku untuk sementara. Yu Hao Yun, kau sangat licik. Membohongiku soal masalah saham, lalu menyuap pengacara Jin. Memindahkan saham atas namamu. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Mereka berdua mungkin memang punya konflik. Chan Qianku, kau tidak punya saham lagi, apa kau kesini sebagai penonton? Siapa bilang aku tidak punya? Ini saham yang ditinggalkan Paman Pakca sebelum meninggal. Chip yang kau pegang mungkin tidak cukup untuk satu putaran. Terima kasih. Kau seharusnya tidak datang. Kenapa? Jangan-jangan kau punya rencana lain? Bukan. Tapi di meja judi. Kau hanya akan menjadi beban. Mereka pasti akan memanipulasi rekaman. Kalau mereka lihat kartu kamu, pasti lebih mudah menebak kartu aku. Aku sarankan kamu jangan ikut campur nanti. Cukup diam saja. Kasino ini punya alat pengganggu. Kartu berchip pun nggak bisa dipakai. Tapi tenang aja, aku sudah menyuap bandar di sini. Setiap ronde selesai, dia ganti dek kartu baru, jadi kamu bisa curang senaknya. Montak Chef. Aku mau tunjukin sesuatu. Apa ini? Alat baru kami. Dengan ini, kamu juga bisa jadi dewa judi. Selamat datang tamu-tamu terhormat di turnamen poker amal yang diselenggarakan oleh Grup Sun. Malam ini ada 4 peserta, yaitu Sun Yiqian dari Grup Sun, dan Mopan B, Raya Yudi Mu Ko Un, serta tokoh paling misterius malam ini, murid Dewa Judi, Golden Finger. Chip malam ini akan dikonversi 10 kali lipat menjadi uang tunai untuk sumbangan amal. Aturan permainannya adalah showdown yang sudah sangat familiar. Siapa yang masih punya chip di akhir, dialah pemenangnya malam ini. Ronde pertama dimulai, silakan pasang taruhan. Sepuluh sekop mulai. Hoki bagus, pasang 10 dulu. Ikut 10. All in. Apa? All in? Ronde pertama langsung all in? Ini gila banget sih. Karena chipnya lebih besar dari kalian. Kalau mau lanjut, yang lain harus all in. Kalau nggak ikut, chip di meja jadi milik Tuan Yu Hao Yun. Nggak ikut.
Naik 50. All in. Kartu apa sih ini? Iman Jagoan Golden Finger. Sepertinya pemenangnya sudah jelas malam ini. Chip nonasan sedikit, ikutan nggak? Kayaknya MU Kun juga nggak bisa apa-apa. Grup Sun bakal berubah nih. Nggak ikut. As Wajik mulai. Pasang 100 dulu. Murid de Wahudi emang beda ya. Lepas kartu. Aku ikut. Aku gak percaya ini bisa terjadi. Jari emas, aku punya full house. Aku gak percaya lo punya 4 of akain 2. Lo mau menang pakai apa? Four of a kind, dua menang. Oh. Emang pantas jadi murid Dewa Judi, baru beberapa ronde. Udah unggul jauh dengan 539 keping chip. Gak lama lagi, chip di meja ini bakal dia sapu habis. Jeda dulu. Cida. Simopambi milieda. Para tamu silakan istirahat sebentar. Lomba akan dilanjutkan nanti. Katanya kita pasti menang. Kok sekarang jadi begini? All in Kenemang. Permainan yang siapa punya chip lebih banyak punya keunggulan. Aku tadi udah nasehatin lo. Logak dengar-dengar. Terus menurut lo sekarang harus gimana? Kita cuma sisa puluhan chip. Harus menang berapa kali baru bisa balik modal. Gak apa, jari emasnya emang jago sih. Tapi kalau dia kena ini, abis itu, dia gak bakal menang satu ronde pun. Cuma dengan ngeracunin aja udah bisa menang. Ini bukan racun biasa, ini neurotoksin yang mematikan. Kalau dia kena ini, gak cuma gak bisa ganti kartu. Lihat kartu aja dia gak bakal bisa jelas. Lah terus dia mau menang gimana? Tapi si pekerja itu, sejak cedera, kayak ganti orang. Sikapnya sangat waspada. Sekarang gak ada yang bisa mendekatinya. Apa yang lo pikirkan? MU Kun gak kepikiran? Pelayan di ruang istirahat udah aku suap. Sampany Barakan. Sekarang lagi diantar. Masih ada apa lagi yang perlu dikhawatirkan?